Balik lagi di rumah Uci. Kali ini saya masih membahas tentang bunga, tapi bukan bunga dari kain atau bahannya atau kain percaya. Kali ini saya akan membahas bunga sungguhan atau tanaman hias. Jadi saya mau review sedikit koleksi tanaman hias yang saya punya. Nah, saya juga akan membagikan tips-tips dasar untuk merawat bunga buat pemula. Ya, kita review-review sedikit ya. Kita absen dulu koleksi tanaman yang saya punya. Nah, ini koleksi saya. Ini nama jenisnya Calathea dari famili Marantaceae. Nah, ini biasa disebut, kalau orang Indonesia ya, kadang menyebutnya dengan bunga ekor ayam, karena memang ada beberapa jenis yang motifnya itu, motif daunnya memang seperti ekor ayam. Nah, tapi kalau yang jenis ini ada juga yang polos seperti ini. Ini Calathea silver black, jadi warnanya memang polos silver, cantik dia, polos.
jenis begonia. Nah, daunnya itu mirip-mirip daun buah anggur ya, makanya kadang orang menyebutnya bunga anggur karena memang daunnya mirip sih dengan pohon buah anggur. Ini juga jenisnya bermacam-macam, warnanya pun cantik, bermacam-macam juga. Nah, ini jenisnya Dieffenbachia. Kalau orang Indonesia sih kadang menyebutnya bunga bahagia. Kalau yang ini adalah Epicea. Ini cocok untuk digantung ya, memang dia termasuk jenis tanaman gantung. Yang ini adalah Bromelia. Seperti nanas ya, seperti nanas. Tapi warnanya cantik, bermacam-macam juga. Yang ini jenisnya Alocasia, mirip keladi ya, tapi dia jenisnya Alocasia. Nah, ini juga Alocasia. Ini kadang disebut keladi karpet ya, Alocasia karpet. Nah, yang ini jenis Pedilanthus. Dia termasuk tanaman yang bergetah ya, seperti ini juga. Ini juga kadang disebut bunga cucak rowo karena memang bunganya mirip burung cucak rowo. Nah, ini termasuk juga Pedilanthus. Berikut ini Anthurium. Saya kurang tahu persis ya jenisnya ini apa, yang jelas ini Anthurium. Tahun berapa ya, pernah viral juga karena harganya yang lumayan wah. Kadang ada jenis yang bisa ditukar dengan mobil saking mahalnya. Nah, ini Anthurium. Dia ada bunganya ya, warna-warni, ada yang putih, ada yang ungu, merah juga ada. Nah, ini kurang tahu ya jenisnya. Saya juga belum tahu pasti ini jenisnya apa. Nanti kita cek lagi ya. Nah, ini Kaempferia, jenis Kaempferia. Ini termasuk keluarga Marantaceae. Ini jenis Tenante. Nah, ini lupa nama latinnya, kadang dibilang melatini. Ini bisa jadi bunga gantung juga nih. Ini jenis Syngonium, keluarga kayak keladi-keladi gitu. Ini juga Syngonium. Ini termasuk Anthurium ya, orang bilang kuping gajah. Nah, ini bunga gantung, kalau nggak salah ini nama latinnya Epiprenum. Kadang orang bilang sirih gading. Ini juga bunga gantung. Nah, ini jenis pakis-pakisan, tapi cantik juga untuk digantung. Ini Cryptanthus yang warnanya cantik, pink-pink gitu. Jadi dia mirip-mirip ngenas juga, tapi dia ukurannya agak kecil. Nah, ini lidah mertua. Ini pasti banyak lah ya yang punya lidah mertua. Ini juga lidah mertua, tapi jenisnya daun tebal. Ada juga yang tipis seperti ini, roset.
Nah, kalau kita lihat ini variegata ya, ada kuning-kuningnya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kadang harganya lebih mahal daripada yang biasa. Nah, yang berikut ini jenis Dracena ya. Tapi kadang orang Indonesia itu mengira ini jenis bambu-bambu. Terkadang kalau kita belanja di nursery, tempat penjual tanaman hias, itu mereka bilangnya bambu Jepang, padahal bukan ya. Nah, ini puring, jenis puring. Ini lumayan puring-puring baru, hasil persilangan gitu. Jadi kalau yang kayak jenis segini lumayan ya harganya, masih lumayan. Nah, ini puring kura-kura. Nah, kalau kita lihat ini ada dalam satu pot, tapi bahkan satu tangkai, tapi daunnya agak beda ya dengan tangkai yang lain. Nah, ini kalau disebutnya ini dia mutasi. Nah, dilihat perbedaannya sangat jauh ya. Nah, ini mutasi dari puring kura-kura memang sangat beda jauh dengan daun aslinya. Ini jenis philodendron. Ini pilau agak hitam ya, daun sama batangnya. Ini jenis kadaka. Nah, ini terkadang orang bilang termasuk bunga spider kalau nggak salah. Nah, ini kurang tahu jenisnya apa, yang jelas ini bagus di gantung ya, jadikan bunga gantung. Nah, ini juga kurang tahu juga nih jenisnya. Nah, ini sama jenisnya seperti itu. Ini sikas, lumayan besar punya saya, sudah berapa tahunan ya, sudah lumayan besar. Harga sikas sampai sekarang pun juga masih lumayan mahal ya. Nah, ini keladi atau kaladium hias. Sayangnya memang daunnya cuman ada kadang satu ya, jadi masih kurang subur. Nah, ini jenis coco bebek, kalau artinya tuh kalanchoe kalau nggak salah ya. Ini cemara. Nah, ini ujungnya dia
hijau muda ya, jadi dia cantiknya di situ. Ini orang bilang sambang dara. Ini ada adenium atau kamboja. Sayangnya ini saya ambil pas lagi setelah sudah selesai berbunga ya. Ini kurang tahu juga namanya. Ini ganteng juga. Sekarang saya tidak tahu nama-namanya apa. Kayak daun pandan tapi daunnya variegata, jadi cantik memang untuk dijadikan tanaman. Ini aglo. Ya, jadi buat pemula, buat bunda-bunda di rumah yang ingin menanam tanaman hias atau merawat tanaman hias, jadi ada tips-tips dasar yang perlu diketahui. Nah, apa saja tipsnya? Pertama itu kita harus kenali dulu jenis tanamannya ya, karena tanaman itu ada yang berbatang keras, ada yang lunak. Jadi cara perawatannya pun juga berbeda-beda atau tidak sama tiap jenis tanaman. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu jenisnya, kita juga tahu media apa yang cocok dengan tanaman tersebut. Karena setiap jenis tanaman itu, media atau tanah yang digunakan itu berbeda-beda. Ada pula bunga atau tanaman hias yang sama sekali tidak perlu ditanam di tanah. Jadi misalnya ada tanaman yang memang dia pada dasarnya hidup atau habitatnya itu melengket di pohon, jadi tidak memerlukan tanah. Cukup menggunakan misalnya potongan-potongan daun kering atau pakai sekam. Kemudian cara penyiramannya pun berbeda-beda tiap jenis. Jadi kalau misalnya yang berbatang keras itu memang harus hampir tiap hari, bahkan mungkin kalau datang musim kemarau memang tiap hari harus disiram, misalnya puring ya yang berbatang keras. Nah, kalau yang berbatang lunak, contohnya seperti cocor bebek ya atau kalanchoe, itu memang tidak mesti disiram. Kaktus juga seperti itu. Kaktus bisa 1 minggu bahkan 2 minggu pun, berminggu-minggu pun tidak perlu disiram. Ya, beda dengan tanaman-tanaman yang berbatang keras ya, mungkin memang cepat menyerap air. Beda dengan kalau kayak kaktus atau kalanchoe itu, cocor bebek itu memang dia menyimpan air ya di batangnya, jadi tidak perlu disiram tiap hari. Kemudian medianya ada pot untuk bunga itu, ada yang berbentuk dalam, ada juga yang seperti ceper ya, ceper. Jadi ada tanaman-tanaman hias yang tidak perlu ditaruh di pot yang agak dalam ya, tidak perlu. Dia cukup di
tanahnya itu ya, tidak perlu yang dalam. Ya, selanjutnya untuk pemupukan itu juga berbeda tiap jenis. Jadi ada tanaman yang tidak perlu atau dia diberi pupuk memang khusus ya. Ada juga yang tanaman yang bagus diberi pupuk kandang atau pupuk kompos. Jadi tidak semua tanaman itu pupuknya sama. Jadi dia memang diberi pupuk juga berdasarkan jenis. Ya, berikut mengenai penempatan tanaman. Penempatan tanaman pun juga berbeda-beda tiap jenis. Ada tanaman yang bagus terkena sinar matahari langsung, ada juga yang bagusnya dia ditaruh di tempat yang teduh, ada juga yang bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, itu tadi saya sudah review ya beberapa koleksi tanaman hias yang saya punya di beranda rumah ini ya, di halaman rumah. Dan saya juga tadi sudah membagikan beberapa tips dasar ya, itu hanya tips-tips dasar saja buat pemula yang ingin merawat tanaman hias. Ya, nanti kita ketemu di video berikut. Saya akan mereview per jenisnya tanamannya. Jadi kita akan belajar lagi mengenai jenis-jenis tanaman ya. Saya akan bahas per jenisnya. Jadi tunggu di video berikut.